Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini merupakan video penjelasan mengenai kitab yang dirilis di Instagram ya. Karena memang di sini kitabnya cukup tebal, materinya cukup banyak. Maka untuk penjelasan mengenai materi dan isi kitab ini saya tuangkan dalam bentuk video ya. Jadi video ini akan cukup lama, silahkan Anda simak baik-baik agar materi-materi dan informasi penting mengenai kitab ini tidak terlewatkan ya. Ini kitab aslinya dan ini terjemahan ya. Jadi saat Anda memahami kitab ini, saya akan memberikan kitab aslinya dan juga kitab terjemahannya. Ini kitab aslinya akan saya berikan dan ini kitab terjemahannya akan saya berikan. Kita mulai dari daftar isi dulu ya. Nah, ini judul kitabnya Ghoyatul Ghoyat fi Aqsami wa Da'awat. Penghabisan dari penghabisan di dalam menjelaskan aksam, kosam-kosam atau sumpah-sumpah, seruan, panggilan, ajakan. Ya, dakwah itu artinya seruan, panggilan atau ajakan. Aksam itu artinya kosam, ilmu kosam. Karena memang di dalam kitab ini ilmu kosam yang akan diajarkan itu jumlahnya banyak. Jadi di sini disebutkan aksam. Ya. Aksam bukan kosam. Jadi aksam itu adalah bentuk jamak dari kosam. Oke. Lanjut ya. Nah, aksam itu artinya bentuk jamak dari kosam. Karena ilmu kosam yang diajarkan di dalam kitab ini sangat banyak, maka kata yang digunakan adalah aksam, bentuk jamak atau jumlah kosam yang lebih dari satu. Ini daftar isinya, kita mulai. Pada bab pertama menjelaskan mengenai penulis kitab, Imam Ahmad Ali Al-Buni ya. Kemudian muqaddimah, penjelasan mengenai muqaddimah. Lalu tasorif kosami kholqolatil hawa, kosam kholqolatil hawa, cara kosam kholqolatil hawa sekaligus cara penggunaannya, tasrif atau ya metode penggunaan kosam tersebut. Kemudian faida arotal jalb. Nah, untuk pelet, kosam itu bisa digunakan untuk pelet, menarik. Kemudian untuk pengasihan menarik percintaan yang dawa, maksudnya langgeng ya, jadi efek peletnya langgeng. Kemudian untuk membangkitkan cinta, waida aroda tahij, untuk cinta, untuk membangkitkan cinta. Jadi kalau ada Anda menyukai ke seseorang tersebut tidak suka kepada Anda atau biasa-biasa saja, maka cintanya bisa dibangkitkan dengan ilmu ini. Lalu wali jalbir rojuli ali zaujat, untuk menarik laki-laki bagi istrinya ya, menarik laki-laki suami bagi istrinya, atau jalbu zaujati li zaujiha, menarik istri bagi suaminya ya. Jadi kalau ada yang suami atau istrinya kabur bisa ditarik dengan ilmu ini. Kemudian wali jalbi zabun, untuk menarik pelanggan, untuk pelarisan ya. Lalu waida arota marifatis sarik, untuk mengetahui pencuri. Anda bisa mengetahui pelaku pencurian kalau Anda kecurian ya. Kalau Anda kerampokan, kecurian, Anda bisa tahu pelakunya siapa. Lalu wali sariki aido, ini ilmu untuk mengetahui pencuri, ilmu lain, aido ya. Wali sariki aido, kemudian ilmu untuk mengetahui pencuri lagi ada 3.
ilmu untuk mencari tahu pelaku pencurian. Kemudian wali zahabi sodai wa zawali aujai, dan tetap untuk memberangkatkan, menghilangkan sakit kepala dan rasa-rasa sakitnya. Ini untuk pengobatan sakit kepala. Kemudian zahabu soda, menghilangkan sakit kepala. Oh, ini yang tadi ya. Aidon li soda, ilmu untuk sakit kepala yang lain. Li zahabi romad, untuk menghilangkan tai mata, belekan. Bagi yang suka belekan, penyakit belek segala macam bisa hilang. Kemudian liman in nazib, untuk mencegah pendarahan, ya, yang melahirkan atau yang kecelakaan, ini bisa dihilangkan pendarahannya. Pada perempuan berarti spesifik hanya untuk wanita ya, nggak bisa untuk cowok. Kemudian li tashilil wiladah, untuk memudahkan kelahiran, persalinan. Tashilul wiladah, memudahkan kelahiran persalinan yang tadi ya. Lidaril halibi min sadyil mar'ah, memperbanyak air susu dari puting susu perempuan bagi ibu menyusui yang air susunya tidak keluar. Wa li waj'ir rukbah, untuk mengobati sakit lutut. Li zawalil huma, untuk menghilangkan sakit demam. Li sor'il mushab, untuk sor'un, menghilangkan kesadaran kepada orang yang dikenai ditibakan sor'un, untuk ini ya, mediumisasi. Lalu li harkil arid, untuk membakar arid jin perintang. Ini arid itu jin yang suka nyantet, suka ganggu orang. Ini nih, sakit karena santet itu jin, nama jinnya jin arid. Nah, ini untuk membakar jin-jin itu. Lalu ada liakdi lisani zolim, untuk mengikat, membungkam lisan orang zolim biar dia terbungkam, nggak banyak ngomong, nggak banyak bikin onar, nggak merugikan Anda dan sejenisnya. Intinya membungkam itu untuk mendiamkan. Likobuli indal hukama, tetap untuk dikabul, diterima hajat kebutuhan oleh para hakim. Nah, ini bagi orang yang bermasalah di pengadilan, agar gugatannya diterima, agar hakim lebih berat, lebih condong kepada Anda. Kemudian li zawalin nazroh, untuk menghilangkan penyakit keburukan pandangan orang, biar enggak banyak yang iri, enggak banyak yang hasud kepada Anda. Lalu li tamsiyatil jaridatil lidafin, untuk memperjalankan pelepah kurma bagi kemanfaatan mencari barang terpendam. Jadi pelepah kurmanya bisa maju sendiri, nanti dia akan berhenti di tempat yang ada harta karunnya, barang terpendam. Lalu li sakomil adui wahalaki, tetap untuk memualkan, menyakitkan perut kepada musuh dan merusaknya. Ini semacam ilmu halak ya. Jadi kalau ada orang yang zalimi kepada Anda, orang tersebut bisa Anda buat perutnya sakit sampai rusak. Maksud rusak di sini hartanya habis buat pengobatan, nggak bisa jalan, bisa sampai hidupnya hancur karena stres, sakit perutnya nggak sembuh-sembuh dan sejenisnya. Intinya merusak di sini artinya adalah kerusakan atau kehancuran yang disebabkan oleh sakit itu. Ya, jadi perutnya karena sakit terus, akhirnya dia stres. Karena sakit terus, perutnya gak sembuh-sembuh, duitnya habis dipakai berobat dan seterusnya. Ya, intinya rusak lah. Lalu li taslitil humma alal adu, tetap untuk menguasakan sakit demam panas kepada musuh. Jadi kalau Anda punya musuh, orang tersebut, musuh Anda itu bisa dibikin demam oleh Anda sampai dia demam panas gak turun-turun. Lalu li khorobi dari zolim, untuk merobohkan, menyepikan tempat tanah bangunan orang yang zolim. Kalau ada orang jahat kepada Anda, dia punya toko bangunan, tokonya bakal sepi. Kalau dia punya pesantren, pesantrennya bakal sepi. Kalau dia punya yayasan, sekolah, sekolahnya bakal sepi, nggak bakal ada yang mendaftar lagi. Kemudian li rojmi dari min syi'ta,
untuk merajam, melempar batu pada dar, tempat tanah bangunan orang yang Anda kehendaki. Jadi rumah, kalau ada orang yang jahat kepada Anda pakai ilmu ini, nanti dia rumahnya bakal dilempar banyak batu, tapi nggak ada yang ngelempar gitu. Jadi bakal ada batu-batu goib yang dilempar, yang tiba-tiba menyerang rumahnya. Lalu ada bugdotun wal furqoh, kemarahan dan memisahkan, ya. Li akdil aris, tetap untuk membelenggu pengantin laki-laki tidak akan melanjutkan pernikahannya atau rumah tangganya. Nih, jadi babnya ilmu bugdotun wal furqoh. Di dalam ilmu ini bisa digunakan untuk membelenggu pengantin laki-laki, jadi laki-lakinya kabur, jadi nggak pengen nikah sama si ceweknya. Juga untuk membelenggu manusia dari pernikahan. Jadi kalau Anda punya cewek, Anda ditinggal kawin, pakai ilmu ini si ceweknya jadi nggak mau kawin sama calon pengantin yang cowok, dia jadi kabur, jadi nggak mau nikah sama itu, ya. Kemudian ada liman is sihri wal amali an ayyi insan, tetap untuk mencegah sihir dan pekerjaan dari siapa saja manusia. Jadi ini untuk menghindarkan Anda dari perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia. Ada yang mau nyatet Anda, ada yang iseng kepada Anda, ada yang mau begal Anda, ini bisa terhindar dengan ilmu ini. Lalu ada walam bi anna lahu khawasun kasiratun jiddan la tuhsa, dan Anda ketahuilah penting pada sesungguhnya tetap untuknya kosam kolatil hawa, sumpah mengelupas, yakni mengguncangkan pada hawa nafsu birahi, yaitu hasiat-hasiat banyak yang tidak terhitung. Nih, jadi kosam kolatil hawa itu artinya adalah kosam yang mengguncang pada hawa itu ini hawa nafsu, hawa. Jadi Anda kalau punya kosam ini, ya, jadi Anda jadi ngebet banget pengen mempraktekkan banyak hal dari ilmu ini. Jadi hawa Anda bangkit, hawa nafsu Anda untuk melakukan banyak praktek ilmu ini bangkit. Makanya disebut kosam kolatil hawa, kosam yang bisa membangkitkan hawa nafsu atau birahi Anda. Birahi yang dimaksud bukan birahi seksual, ya, tapi birahi ingin pakai ilmu ini gitu loh. Birahi ingin ngetes ilmu ini untuk berbagai macam tujuan. Kemudian wahdi sifatul khotamis sab'ah kamataro. Ini ilmu khotam. Jadi kholatil hawa ini bukan hanya kosam, tapi ada khotamnya juga. Di sini diajarkan cara bikin khotamnya. Wahdi sifatul kosam takulu. Ini sifat kosamnya, cara mengamalkannya dan lain sebagainya. Di sini dijelasin. Lalu wa buhurul khairi huwa, dan buhurnya, buhur yang yang diperuntukkan untuk kosam ini, buhur apa aja dijelasin. Cara pembuatannya, wa buhuri syari huwa, dan buhur syar, kemenyan keburukan. Cara pembuatannya, nah, jadi ada dua jenis buhur. Ada buhur untuk hajat-hajat baik, kayak tadi ya, untuk pelarisan, untuk mahabbah. Ada buhur untuk hajat jelek. Untuk hajat jelek yang dimaksud adalah kayak tadi, bikin orang demam, Anda punya musuh, bikin musuhnya demam, bikin musuhnya sakit perut. Nah, itu pakai buhur yang namanya buhur syar atau buhur untuk keburukan. Nah, ini diajarin cara bikinnya. Cara pembuatannya diajarin di sini. Kemudian kosamul amlakil falakiyah, kosam amlakil falakiyah, atau sumpah para malaikat bangsa falak. Jadi malaikat yang ada di langit, bangsa falak, orbit lintasan di dalam 7 langit dan di dalam atasnya yang langit yang 7. Jadi falak itu orbit langit. Jadi langit itu punya 7 lapisan, ya. Nah, para malaikat yang ada di 7 lapisan dan di luar dari 7 lapisan itu, atasnya langit yang 7, itu
bisa dikendalikan, bisa dikontrol dengan ilmu ini, Qasamul Amlakil Falakiyah namanya. Nah, qasam ini bisa digunakan untuk menarik mahabbah dan mahabbati daimah dan pengasihan yang langgeng yang efeknya sampai mati. Percintaan yang dawam itu artinya menarik perasaan cinta dari orang lain tapi perasaannya langgeng. Dawam itu langgeng. Dawam itu berkelanjutan ya, jadi efeknya terus aja makin gede terus aja sampai mati ada efeknya gitu. Itu artinya. Mahabbati daimah artinya adalah mahabbah yang langgeng, yang panjang, yang lama efeknya. Lijalbil goib, untuk menarik orang yang gaib, orang yang kabur. Misalkan ada teman Anda punya hutang kepada Anda, dia kabur, atau anak, saudara, istri, suami yang kabur dari rumah, itu bisa ditarik kembali. Lalu lisulhi baina zaujain, untuk memaslahatkan antara suami istri. Kalau ada klien datang ke rumah Anda sedang ada masalah, ya misalkan pisah ranjang, berantem segala macam, itu bisa dikembalikan jadi rukun lagi pakai ilmu ini. Lalu li istinzalil mandal, untuk memerintahkan turun kepada khodam mandal. Jadi di dalam ilmu mandal itu ada khodamnya. Nah, khodamnya bisa disuruh turun pakai ilmu istinzal mandal. Ya. Jadi mandal itu bisa berfungsi kalau khodamnya turun. Nah, ini cara menurunkan khodam yang ada pada mandal. Mandal itu sejenis ini, mandal itu artinya ilmu simpanan. Jadi ilmu simpanan, ilmu yang tidak terekspos keluar, yang aneh, yang unik, yang antik, yang ajaib, yang efeknya mengerikan, itu disebut mandal. Ya, mandal itu artinya ilmu simpanan rahasia. Istinzal mandal, memerintah turun kepada khodam pembantu mandal. Lalu istinzal mandalin nupsi, memerintah turun kepada khodam mandal nupsi. Ilmu mandal yang bagus, yang positif gitu ya, itu khodamnya bisa disuruh turun pakai ilmu istinzal mandal nafsi. Maka apabila tersempurna kepada anak itu ilmu tersebut kholwah dan riyadhah itu, dan syarat-syarat kholwahnya ada menginginkan sudahnya kholwah, yaitu pada jadi pada untuk menurunkan khodamnya itu perlu kholwah dan riyadhah. Lalu ilmu lainnya li sor'i sohih, tetap untuk sor'un, ini untuk mediumisasi. Lalu ida arota tasro al musab, arota antasro al musab, apabila menginginkan pada senantiasa sor'un. Oh, ini masih yang tadi. Ini cara untuk mengetahui ida arota ma'rifatal maridi suhiro amla. Cara untuk mengetahui orang yang sakit, apakah sakitnya karena sihir atau bukan. Ida arota ma'rifata makanil matumi bil mali awidafin, apabila Anda menginginkan pada mengetahui tempat yang disangka dengan adanya harta atau perkara terpendam. Ini untuk mengetahui harta karun. Di sini ada harta karunnya atau tidak. Ini bisa nih pakai ilmu ini. Lalu wa in arota tamsyiatal jaridati wasahbaha ila makanil kanzi wal qabi'ati wasihri wa khilafi zalik, jika Anda menginginkan pada menjalankan pelepah dan menariknya sampai ke gudang harta karun, perkara yang tertutup sihir dan lainnya. Nah, ini jadi pelepah ini Anda bisa membuat pelepah kurma itu jadi jalan sendiri. Dia jalan, dia bergerak sendiri. Nanti dia akan berhenti di lokasi yang ada harta karunnya atau lokasi yang ada perkara yang tertutup. Misalkan di situ ada mayat, di situ ada bekas pembunuhan, ada barang bukti pembunuhan, atau di situ ada peninggalan leluhur, ya. Itu. Terus bisa juga sihir, buhul sihir, misalkan Anda disantet nih. Nah, benda santetnya ada di lokasi itu. Nanti si pelepah kurmanya berhenti di situ.
Nah, tinggal digali deh di situ, pasti ada benda sihirnya. Ya, jadi bisa untuk harta karun, perkara yang tertutup, sihir dan lainnya tersebut. Jadi dan lainnya tersebut itu maksudnya dan hal-hal yang ada di dalam tanah. Anda mungkin bisa mencari letak kuburan orang tua Anda di mana sih? Nah, itu bisa tuh. Misalkan banjir ya, banjir, batu nisannya hancur. Nah, Anda bisa tahu tuh lokasi kuburan orang tua Anda tuh di mana pakai ilmu ini. Lalu wa ida arota tarbi'an makani ma'rifatahu wa ma'rifatahu in kana amiron au farigo. Apabila Anda menginginkan pada ilmu tarbi, ilmu kuadrat, ilmu memprediksi perkara barang yang ada di perut bumi pada tempat dan mengetahuinya apakah perkara itu ada amir, perkara barang atau farig, perkara yang kosong, maka maksudnya ini ilmu untuk mengetahui di lokasi tersebut ada barangnya atau kosong. Ini di sini ilmunya. Nah, ini litagiril ma'i. Ini untuk menderaskan air. Kalau sumbernya kering ya, atau sumber airnya, mata airnya kering, ini bisa dibuat deras pakai ilmu ini. Lalu li tatihil binti aniz zawaji awit tohun au aisya'in turidu tatilah, tetap untuk mentelantarkan, menjomblokkan anak perempuan jauh dari pernikahan atau jauh dari semangat pernikahan yang ibarat tohun, peperangan pada semangatnya, atau apa saja yang inginkan menelantarkan pada sesuatu ya. Jadi menghilangkan hasrat pakai ilmu ini. Misalkan ada orang yang jahat kepada Anda. Misalkan ada wanita yang jahat kepada Anda bisa bikin cewek tersebut jadi gak pengen nikah ya. Bahkan perasaan semangat, perasaan hasrat ingin nikahnya pun bisa gak ada nih. Atau apa saja sesuatu yang diinginkan mentelantarkan pada sesuatu itu. Atau bisa aja bikin orang jadi hilang semangat kerja, hilang semangat untuk bertanding, mau main bola misalkan, itu lawannya digarap aja pakai ilmu ini, mereka jadi malas main bola. Begitu. Nah, lalu ada tetap untuk membelenggu laki-laki yang mempunyai istri atau yang pernah nikah duda. Jadi li akdil muhson itu Anda bisa bikin laki-laki yang sudah menikah itu jadi nggak mau nikah lagi ya. Kan ada banyak yang seneng poligami misalkan, ini bisa dihentikan dengan ilmu ini. Atau orang yang pernah nikah, orang duda, itu bisa Anda hilangkan. Jadi dia nggak pengen nikah lagi. Lalu ada ilmu lihilil akdi, mengudar belenggu, melepaskan belenggu. Linazib, mengudar belenggu. Nah, ini sebaliknya. Kalau tadi ilmu untuk membelenggu orang, bikin orang jadi nggak mau nikah, orang jadi nggak semangat. Nah, ini untuk melepaskannya. Jadi orang yang terbelenggu, yang nggak mau nikah jadi mau nikah. Ini untuk obatnya lah kasarnya. Ini obatnya ilmu ini. Linazib, tetap untuk pendarahan, mendarahkan, menjadikan penyakit pendarahan pada perempuan. Jadi biar target itu, misalkan ada orang yang jahat kepada Anda, ada perempuan yang menipu Anda atau keluarga Anda, sales, asuransi segala macam misalkan ya, Anda ditipu sama perempuan itu. Nah, itu perempuan itu bisa Anda bikin pendarahan. Jadi dia punya sakit pendarahan, keluar darah terus dari kemaluan atau dari pantatnya, dari hidungnya, dari matanya, dari telinganya. Ini pakai ilmu ini, linazib. Wa ida arota hilun nazib. Dan jika Anda menginginkan mengudar, menghentikannya. Nah, ini untuk menghentikannya. Aduh, kasihan nih, misalkan dia udah tersiksa, ini bisa dihentikan, diobati. Jadi bukan hanya ilmu menyerang, tapi untuk mengobatinya diajarkan di sini. Lalu litaslitid dorbi ala zolim, tetap untuk menguasakan sakit pusing kepada orang zolim, untuk ngirim penyakit pusing ke orang zolim. Lalu wa ida arota ibtolah, jika Anda menginginkan membatalkannya.
Nah, obatnya nih, ini untuk ngirim penyakit pusing, biar si orang dolim itu pusing, puyeng, vertigo, migrain. Ini ilmunya. Nah, ini untuk mengobatinya, biar penyakitnya berhenti. Wa idza arota taslitor romad. Dan apabila menginginkan menguasakan sakit konjungtivis pada mata belekan, biar orang musuh Anda itu belekan, matanya keluar belek terus ini. Ini untuk mengobatinya, ilmu untuk mengobatinya. Ini untuk ngirim penyakit belek. Ini untuk mengobatinya. Litaslitil huma, untuk ngirim demam. Nih. Lalu li bugoti wal furqo, untuk kemarahan dan memisahkan. Ya, kayak tadi di awal. Tetap untuk meraja melempar batu gaib pada rumah atau bangunan orang yang dikehendaki, kayak tadi. Biar target musuh Anda itu banyak yang melempar rumahnya, tapi nggak ada orang, tapi banyak yang ngelempar gitu loh. Ibtulu menghentikannya, membatalkannya. Nah, biar berhenti. Ini cara untuk melemparnya, ngirim rajam namanya. Ini untuk menghentikannya. Lidukhuli ala zolim, untuk masuk menghadapi atas mengalahkan orang zolim. Ini kalau Anda berhadapan dengan orang yang jahat, orang itu bisa kalah dengan ilmu ini. Sekuat apapun dia, mau dia presiden, mau perdana menteri, bisa kalah pakai ilmu ini. Lil mahabati baina syakhsoin, tetap untuk percintaan di antara dua orang. Nah, ini untuk dukun-dukun pelet nih, untuk menyatukan dua orang biar saling mencintai. Ini bisa Anda gunakan untuk menggarap hajat pelet. Lalu li izari sarokoh, tetap untuk menzohirkan para pencuri. Anda bisa mengetahui pelaku pencurian. Sarokoh, coba li izari sarokoh, ini ilmunya nih, tuh ya, tuh. Menulis dakwah kosam. Ini ilmunya yang tadi ya, untuk menzuhirkan pencuri. Menulis dakwah seruan, kosamnya ditulis pada wadah yang berguna, kayak piring, mangkok, segala macam yang terbuat dari kaca. Ya, menulisnya di tempat yang terjadi sariko pencurian. Kalau rumah Anda yang kecurian, Anda tulis kosamnya pada piring kaca di rumah Anda. Lalu isi air ke dalam wadah tersebut. Lalu simpanlah dalam pintu. Di bagian dalam pintu tempat itu yang ditutup. Mutlakanlah bakarlah buhur. Tulisan buhurnya nanti di bawah, penjelasan soal buhurnya ada di bawah. Ya. Simpan di dalam rumah, lalu bakar buhur dan baca kosamnya. Nah, nanti air yaitu akan menyembur dari wadah yang ada di dalam, yang di dalamnya ada air. Wadah tersebut bergerak ke arah pintu dan bukalah pintu. Nah, maka sebab sesungguhnya Anda akan melihat kepada para pencuri yang berangkat. Halnya para hodam akan datang membawa para pencuri itu. Jadi nanti wadahnya akan, air di dalam wadah tadi akan muncrat, menyembur ke atas. Lalu wadahnya bergerak, tiba-tiba bergerak sendiri ke arah pintu. Buka deh pintunya. Nah, setelah buka pintu, nanti akan ada para pelaku pencuri. Jadi para hodam dari ilmu ini akan menarik. Jadi si pencurinya tiba-tiba lari ke rumah Anda. Nah, si pencuri itu lari ke rumah Anda karena ditarik sama hodamnya. Tiba-tiba di depan pintu aja. Begitu buka pintu, ternyata pencurinya ada di rumah Anda. Kalau pencurinya sudah kabur, misalkan ke luar negeri, keluar pulau, si hodamnya akan tetap mengambil pencuri tersebut. Tiba-tiba misalkan nih, si pencurinya lagi tidur di Jerman, tiba-tiba dia bangun dan ada di depan rumah Anda. Jadi diambil secara gaib, disimpan di depan rumah Anda, di depan pintu rumah Anda. Ini ya, ini ilmu keren nih, Izaru Saroko. Lanjut. Di Izari Misarik, tetap untuk menzohirkan nama pencuri. Di Izhari Misarik.
Zermisharik, nama pencuri. Nih, mengambil kertas putih, lipatlah kertas itu, pakailah lilin untuk menutupi kertas itu. Jadikanlah simpanlah kertas itu di dalam wadah yang tetap di wadah itu ada air. Dengan membaca qasam serta memakan buhur. Oh, jadi kertasnya diambil, terus dilipat, terus disegel pakai lilin. Jadi lilin itu ditetesin ke kertas yang kelipat tadi. Terus kertasnya simpen di dalam wadah yang mana di wadah itu ada airnya. Gak bakal basah karena sudah dilapisi dengan lilin. Lalu baca qasamnya sambil bakar buhur. Nah, maka sebab sesungguhnya kertasnya itu akan loncat dan Anda akan menemukan di dalam kertas itu pada nama pencuri, dan ketahuan nama pencuri itu sambil tertulis di dalam kertas itu dengan izin Allah. Gitu ya. Kertas kosong, lipat pakai lilin, masukin ke wadah yang isinya air, baca qasamnya. Nanti kertasnya akan loncat keluar dari wadah itu. Buka deh. Nah, di dalam wadahnya akan tertulis nama-nama pencurinya. Lanjut. Li rajis sihri wa jalbihi min mahali dafni, tetap untuk mengeluarkan sihir dan menariknya dari tempat pendamannya. Ini untuk menarik buhul sihir. Ya, buhul sihir itu bisa ditarik dengan ilmu ini. Lalu wa ila huna naktafi bihadal qadri minat tasorif. Dan sampai tempat tata cara ini kami menerima cukup dengan kadar keagungan dari tasorif. Oh, jadi metode tersebut sudah didapatkan oleh Imam Ahmad Al-Albuni dari gurunya. Tasorif atau cara penggunaan qasam amlak falakiyah. Wajah sifatul khotam kamataro. Ini tadi qasamnya kan, di sini dijelaskan juga cara penggunaan qasam tersebut. Wadi sifatul khotam kamataro. Nah, ini cara bikin khotamnya, khotam qasam amlak falakiyah. Ya, cara bikin khotam dari qasam ini amlak falakiyah. Wazal qasam takulu. Nah, ini qasamnya nih, doa qasamnya. Lalu wa buhuru fi amalil khair. Nah, ini buhur untuk hajat-hajat baik. Kalau tadi kan buhur untuk hajat buruk, ini untuk hajat baik. Tapi untuk qasam amlak falakiyah. Jadi tadi itu buhur untuk hajat buruk, khusus untuk qasam holaktil hawa. Sedangkan ini buhur-buhur baik untuk qasam amlak falakiyah. Terus buhur-buhur buruk untuk qasam amlak falakiyah. Wafisyar, buhur-buhur buruk untuk qasam amlak falakiyah. Lalu ada qasam to'ah, qasam ketaatan. Wahada sifatu qasami to'ati wa malahu minal khawas. Sifat qasam to'ah dan perkara yang tetap untuk qasam itu dari khasiat-khasiatnya. Ini qasam baru nih, qasam to'ah dan fungsi-fungsinya. Wa kaifiyatu istidami, dan cara istihdamnya. Jadi ilmu qasam yang bisa diamalkan dengan cara istidam qasam to'ah ini. Ini caranya, kaifiyah untuk istidamnya ini dijelasin di sini. Wahazihi ba'du tasarrufatihi fatadabbarha. Metode-metode qasam to'ah. Nah, jadi di sini dijelasin cara penggunaan qasam to'ah, ya. Ini qasam to'ah, qasam to'ah. Di sini juga dijelaskan cara penggunaannya. Nah, Anda berpikir-pikirlah pada kerja puluhan itu, maksudnya lu pikir-pikir mau pakai qasam ini buat apa gitu loh, ya. Nah, li jalbilaka auli goirik. Qasam itu bisa digunakan untuk menarik bagi Anda atau selain Anda. Jadi ente bisa pakai qasam to'ah itu buat menarik orang ke dalam hidup ente, buat pelet, buat puter giling, bisa juga untuk narik orang ke hidup orang lain. Ya. Misalkan ente punya klien
istrinya kabur. Nah, istri klien ente bisa ditarik pakai ilmu ini. Jadi ilmu ini bisa digunakan untuk menarik seseorang untuk hajat pribadi atau untuk hajat orang lain. Jadi secara tidak langsung Anda bisa menggunakan ilmu ini untuk mengerjakan hajat orang lain. Liqabuli wal mahabbah, untuk hajat multifungsi berarti ya, dan untuk percintaan, bisa juga untuk mahabbah, pelet. Lalu litarhili zolim mindari, untuk memindahkan, mengusir orang zolim dari tanah bangunannya. Jadi Anda bisa ngusir, kalau punya tetangga rese bisa diusir pakai ilmu ini. Dia bisa pindah dari lingkungan Anda. Kalau punya toko misalkan ya, tiba-tiba tetangga Anda bikin toko di pinggir toko Anda jualan pecel lele, tiba-tiba tetangga Anda bikin usaha pecel lele, nah itu bisa diusir tuh pakai ilmu ini. Dia tiba-tiba pindah aja, rumahnya tiba-tiba roboh, tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba ada orang bang, rumahnya tiba-tiba sengketa, tiba-tiba dia bermasalah sama warga sekitar, akhirnya diusir. Intinya orang tersebut bakal pindah deh dari rumahnya. Lalu li tafriki wal bughdhah, untuk memisahkan dan kemarahan. Jadi Anda bisa bikin suami istri cerai, bisa bikin pacar itu jadi putus, orang lain teman Anda pacaran bisa putus, untuk memisahkan, dan kemarahan. Bisa bikin juga mereka jadi bermusuhan. Li taslih irsal, untuk menguasakan, mengutus. Untuk mengutus, Anda bisa mengutus jin, mengutus ifrit untuk mengerjakan atau untuk ngerjain orang pakai ilmu ini, bisa. Tetap untuk mengetahui gudang harta, barang yang tersembunyi, tertutup, sihir dan pencurian. Bisa digunakan untuk mencari harta karun, untuk mengetahui barang yang tersembunyi, atau buhul-buhul sihir, atau bisa juga digunakan untuk mengetahui pelaku pencurian. Lalu liakdil muhson, tetap membelenggu laki-laki mempunyai istri atau yang pernah nikah, kayak tadi ya. Liakdil aris, untuk membelenggu pengantin mempelai laki-laki melanjutkan pernikahan, tidak akan shit. Sampai berapa tahun ini? Kayak tadi. Jadi banyak ilmu-ilmu yang serupa. Untuk membelenggu laki-laki, lalu untuk membelenggu pengantin mempelai laki-laki biar dia jadi enggak mau nikah. Li nasfi damil fajiroh, untuk pendarahan, menjadikan penyakit pendarahan pada perempuan yang durhaka. Kalau ada cewek yang durhaka, misalkan penipu atau dia jahat kepada Anda atau keluarga Anda, itu cewek itu bisa dibikin pendarahan. Keluar darah dari hidung, dari mulut, dari kemaluan, dari duburnya, dari telinganya, bisa dibikin pendarahan terus-terusan. Li hajaji ahadin min baladi. Nah, ini keren nih, untuk mengusir orang dari negaranya. Kalau Anda punya tetangga yang rese, punya saudara yang usil, Anda bisa ngusir orang tersebut keluar dari Indonesia. Ya. Gimana caranya keluar dari Indonesia? Oh, banyak. Serahkan saja pada Hodam ilmu ini, biar dia yang urus. Pokoknya itu orang tersebut bakal pindah dari Indonesia. Ya. Bisa bakal pindah dari Indonesia. Entah dia jadi kurir narkoba Meksiko lah atau apa, ya. Terus pemerintah Meksiko mengekstradisi orang tersebut biar bisa dihukum, orang tersebut harus diambil ke Meksiko. Bisa kayak gitu. Banyak caranya ya. Intinya musuh Anda itu bisa pindah negara. Lalu litas fihil arus, tetap untuk menepukan, menghilangkan farj, vagina, kemaluan pengantin mempelai perempuan. Ini ngeri ya, ini ngeri ini. Jadi vagina perempuan itu bisa hilang, bisa jadi rata dengan ilmu ini. Oh, ini khotamnya.
Diajarkan juga cara bikin khotam qasam to'ah. Khotam qasam to'ah. Khotam itu semacam cap dan stempel ya. Fungsinya, cara bikinnya dijelasin di sini. Wada sifatu idmari li jami'i tasorufatih takulu. Dan inilah sifat yaitu idmar untuk seluruh kerja-kerja polahan qasam tasoruf. Oh ya. Jadi ini idmar, doa yang dibaca di dalam hati untuk menggunakan qasam to'ah. Jadi kalau Anda pengen menggunakan qasam to'ah, Anda bisa membaca idmar. Idmar ini adalah doa yang dibaca di dalam hati. Wa buhuruh, dan buhurnya. Buhur untuk qasam to'ah tadi. Ini cara pembuatan khotamnya. Lalu ada dakwatu syalatil qoqo'anil kubro. Dakwah syalatil qoqo'anil kubro. Artinya qasam penghancur gemuruh yang besar. Ya, syalatil qoqo'anil kubro itu qasam penghancur. Qasam penghancur yang diibaratkan gemuruh yang besar. Jadi saking dahsyatnya qasam ini sehingga diibaratkan seperti bunyi geledek gemuruh yang besar. Nah, dijelaskan juga fungsi-fungsi dan khasiatnya. Juga dijelaskan cara riadoh, cara tirakatnya. Lalu buhurnya, buhur umal. Nah, umal ini bukan nama buhur ya. Bukan nama buhur, tapi jenis-jenis buhur yang bisa digunakan untuk ilmu ruhani, untuk ilmu hikmah. Lalu wajihi ba'du tasorifati hadhihi dawati fa tadabbarha. Ini dijelaskan fungsi-fungsinya dan cara penggunaannya kayak tadi. Nah, Anda berpikir-pikirlah pada memolahkan itu. Maksudnya ya tadi kayak tadi saya jelasin. Lo pikir-pikir mau pakai ilmu ini buat apa gitu loh. Memang bahasa-bahasa kitab itu agak-agak ini ya, agak bukan aneh, apa ya, susunan kalimatnya itu agak apaan sih, nggak jelas gitu loh, agak freak ya. Freak itu kayak aneh, ini ngomong apa sih gitu loh. Ya karena ini kitab kuno, jadi bahasa-bahasa yang digunakan bahasa-bahasa kuno. Tapi di dalam kitab ini penjelasannya sudah dibikin apa ya? Ada banyak-banyak kata-kata yang diganti sehingga mudah dipahami. Ya. Kayak tadi tasrif memolahkan gitu loh. Lanjut. Li tahyili lil hadirina bil ashkalil muzfi'ati wal mukifah. Tetap untuk takyil, menghayalkan, mengimajinasikan kepada orang yang hadir semua dengan sebab bentuk-bentuk yang mengagetkan dan menyamarkan. Itu mendayakan pikir untuk membayangkan bentuk kelakuan seorang di antara kedua mata disebut cakar ajna. Jadi Anda bisa mengontrol seseorang. Saya pengen dia begini, saya pengen dia begitu hanya dengan pikiran Anda. Lalu li maripati syamsi fi ay burj. Tetap untuk mengetahui matahari dari mana saja burj bintangnya, zodiaknya. Nah, ini ilmu perbintangan. Ya. Anda bisa mengetahui posisi bintang 12 bintang. Ya, dan posisi mataharinya. Ini untuk mengamalkan ilmu hikmah. Jadi, Anda akan bisa mengetahui posisi bintang. Karena kalau mengamalkan ilmu hikmah, kalau ritual, Anda harus, biar lebih tajrib ilmunya, Anda harus tahu posisi bintang. Kalau mau pelet itu harus bintangnya harus di posisi apa. Kalau mau mengamalkan ilmu kekayaan itu bintangnya harus gimana gitu loh. Nah, di sini dijelaskan cara untuk mengetahui posisi-posisi bintang tersebut. Lalu linasri alal adai wa muharabbatin ayu malikin au ayu ahad. Tetap untuk pertolongan atas mengalahkan para musuh dan perkelahian atau peperangan, siapa sajakah dia raja atau siapa sajakah dia seorang. Ini untuk perang,
Anda bisa ribut dengan siapapun, raja manapun, dan Anda bisa menang. Lalu li amalil kimiyai wajami'i anwa'il ma'adin, untuk mengerjakan ilmu kimia seluruh macam-macam dan logam-logam mulia. Ya, ilmu kimia itu adalah ilmu-ilmu yang mempelajari mengenai unsur-unsur logam, reaksi-reaksi logam anu. Jadi di dalam ilmu kimia itu ada ilmu seperti ini. Kalau logam anu dicairkan dan digabungkan dengan logam anu, maka akan berubah jadi emas. Nah, itu ilmu kimia. Kalau emas digabungkan dengan logam anu, maka akan berubah jadi ini. Nah, itu ilmu kimia. Nah, di sini dijelasin soal ilmu kimia. Ya. Ilmu kimia. Nah, ini takrif, definisi, pengertian ilmu kimia. Adalah ilmu yang menyampaikan untuk mata-mata penglihatan yang mempunyai hati, pada hati yang bersifat hak benar, pada ilmu yang bersifat yakin. Ya. Maksudnya ilmu kimia itu adalah ilmu yang reaksinya, efeknya benar-benar nyata. Ilmu yang bersifat yakin, pasti. Ya, pasti. Jadi kalau Anda merubah besi jadi emas, ilmu kimia itu kan salah satunya adalah ilmu untuk merubah besi menjadi emas ya. Nah, itu besinya berubah jadi emas beneran gitu loh. Itu ilmu kimia. Lalu lil khotfi wan nahbi, tetap untuk menyambar dan merampas, mencengkram. Nah, ini ilmu khotib, ilmu menyambar, bisa digunakan untuk menyambar, menarik kabar dari tepi-tepi negeri. Di Papua lagi rame apa nih? Nah, bisa tahu. Anda nggak perlu ke sana. Di Aceh lagi rame apa nih? Di Aceh lagi ada kasus apa nih? Anda bisa tahu dengan ilmu ini, jalbi akbari minal aktor. Li tabdilil kagodi zahaban wafido, untuk mengganti, merubah kagod, kertas bahan kartu, pada emas atau perak. Ini untuk merubah kertas menjadi emas atau perak. Li tabdilil kagod. Ya. Lalu tetap untuk membuka gudang harta, musol sama yang berjimat terjaga, dan selain mutol sama, dan membuka, meredakan, menghilangkan derasnya air yang dibuat dari gudang harta, dari gudang-gudang harta, yaitu maksudnya begini. Ini untuk menarik harta yang berjimat terjaga, itu kayak semacam begini deh. Ada mahkota Prabu Siliwangi yang memiliki tuah atau kekuatan. Nah, jadi tuah yang ada tuahnya. Jadi untuk menarik harta yang ada tuahnya. Ya pusaka kalau versi kita mah ya. Pusaka. Dan juga untuk menarik harta selain mutol sama, dan juga untuk menarik barang-barang yang enggak ada tuahnya, yang enggak ada hodamnya. Jadi bisa dipakai buat narik keris yang ada kekuatan gaibnya, bisa juga dipakai untuk menarik harta karun. Ya emas doang, enggak ada hodamnya gitu loh. Lalu untuk membuka, meredakan atau menghilangkan derasnya air yang dibuat dari gudang-gudang harta. Jadi kalau misalkan lokasi pusakanya ada di air terjun atau di mata air atau di sungai, sungainya alirannya deras, nah ini buat meredakannya nih, biar aliran sungai tersebut tidak deras. Jadi Anda bisa ngambil harta atau barang-barang itu. Mau ngambil barang-barang ini, tapi ada aliran sungai yang deras. Nah, aliran tersebut bisa Anda hentikan. Jadi Anda bisa ngambil barangnya dalam keadaan selamat atau dalam keadaan aman. Lalu litagiril miyahil mutol sama, tetap untuk menderaskan air-air mutol sama yang berjimat bertenaga. Air-air yang berjimat bertenaga itu artinya air-air yang kuat, yang arusnya deras, yang kuat, yang membludak, dan bisa juga air atau sumber-sumber air yang dijaga oleh jin, oleh setan atau apapun itu ya.
Lalu lima'rifatil khobiati fi ayyi jihatin minal makan, tetap untuk mengetahui barang-barang tertutup di mana saja arah dari tempatnya. Anda di rumah ini, Anda bisa tahu di lokasi ini, di rumah Anda itu ada barang pusaka, ada harta karun di sebelah mana, di pojok rumah, di gudang, di kamar, atau di mana. Itu bisa tahu dengan ilmu ini. Lalu li istintokin naim, tetap untuk istintok naim, memerintah bicara kepada orang yang tidur, semacam ilmu hipnotis ya, tapi ini orang yang tidur. Misalkan Anda punya karyawan di kantor Anda itu kehilangan uang. Nah, pas karyawannya lagi tidur, Anda bisa pakai ilmu ini nih. Lalu nanya ke karyawan tersebut, dia bakal menjawab dalam keadaan tertidur. Jadi Anda bisa bertanya kepada seseorang yang sedang tertidur, dan orang itu akan ngomong dengan jujur. Lalu li irsali naumi ala mantasya, tetap untuk mengutus tidur kepada orang yang dikehendaki. Ilmu sirap ya, ilmu sirap. Misalkan Anda mau beli TV baru, mau beli kulkas baru, Anda pengen tetangga Anda tidur. Anda pengen tetangga Anda tidur biar dia nggak melihat bahwa Anda beli barang baru. Kalau dia melihat Anda beli kulkas baru, dia bakal iri. Nah, biar dia nggak iri, Anda bisa bikin dia jadi tidur, disirap, ya. Jadi satu orang misalkan tetangga Anda itu yang namanya Agus misalkan, itu bisa tidur. Anda bisa menidurkan orang, nyirap orang. Atau Anda pulang larut malam, Anda punya bapak galak, Anda takut bapak Anda marah karena Anda pulang jam 2 pagi. Pakai ilmu ini aja, ya, ilmu sirap. Begitu Anda datang ke rumah, bapak Anda tiba-tiba tertidur. Ilmu sirap. Lalu li jalbi man syi'ta, menarik orang yang dikehendaki. Ini putar giling ya, putar giling. Lalu li sor'i ayyi ahad, tetap untuk sur'un, menghilangkan kesadaran dari siapa saja seseorang, mediumisasi, kayak hipnotis ya. Li adawati wal bugdo, tetap untuk permusuhan kemarahan, untuk bikin orang jadi bermusuhan dan jadi saling marah. Ini tadi li nazib, untuk bikin pendarahan kepada perempuan, sama ya seperti ilmu-ilmu sebelumnya. Li halajil adui, ini untuk ngusir orang dari negaranya juga. Li aqdin wa ribhatil qasm, untuk mengikat, menjalin perpaduan, untuk menyatukan dua orang ya. Anda misalkan Anda punya klien itu ingin hubungan dia dengan investor menjadi baik. Misalkan hubungan klien Anda dan investor itu kurang baik. Nah, Anda bisa perbaiki hubungan tersebut dengan ilmu ini. Atau Anda kedatangan orang yang mana orang tersebut hubungannya dengan orang tuanya tidak baik, lagi marahan lah sama orang tuanya. Nah, bisa Anda bikin menjadi baik lagi dengan ilmu ini. Lalu li qol'i aini aduwika, tetap untuk mencabut penglihatan mata musuh Anda. Ini untuk bikin musuh Anda menjadi buta. Lalu li taslihit sakomi wal marod ala man syi'ta zakaron kana au unsa, untuk menguasakan mual, penyakit perut, dan menguasakan penyakit apa saja kepada orang yang dikehendaki adanya dia perempuan. Nah, ini untuk target perempuan nih. Anda bisa bikin sakit perempuan tersebut sakit perut, atau Anda bisa bikin ini untuk laki-laki dan perempuan ya, laki-laki adanya dia atau perempuan. Anda bisa bikin orang tersebut sakit perut atau penyakit apa saja ya. Jadi bisa ngirim penyakit, apapun penyakitnya yang Anda inginkan. Li aqdiman syita aniz zawaj, tetap untuk membelenggu orang yang Anda kehendaki dari pernikahan. Nah, ini untuk bikin orang nggak laku, dia jadi nggak bakal bisa nikah sama siapapun.
li qoroib diyaril amiroh, tepat untuk merobohkan menyepikan diyar, tempat-tempat tanah bangunan ini yang ramai. Kalau Anda di samping rumah Anda ada tempat ngopi, ada warung yang buka 24 jam, di situ berisik setiap malam sampai Anda kesulitan untuk tidur. Atau di samping rumah Anda ada karaoke, berisik. Atau di samping rumah Anda ada pos ronda yang banyak anak muda begadang di situ sampai bikin ribut, sampai Anda sulit tidur. Nah, bangunan itu bisa dibikin sepi dengan ilmu ini. Lalu litolakil mar'ati min zaujiha, tetap untuk perceraian perempuan dari suaminya. Ini untuk bikin suami istri cerai. Linafkil aduwi wa zolim, tetap meniup merusak musuh dan orang yang zolim. Meniup itu maksudnya mempengaruhi musuh sampai dia rusak. Nah, ini irsalil hatib, untuk mengutus suara yang tidak ada wujudnya. Jadi misalkan Anda mau ngirim suara raksasa ke musuh Anda, itu nanti musuh Anda bakal dengar suara raksasa tapi nggak ada wujudnya, suaranya doang. Itu ya, itu irsalul hatif. Lalu ikfaun an ayuni nazirin, tetap untuk menyamarkan dari mata-mata penglihatan orang yang melihat semua. Ini ilmu halimunan, biar Anda nggak terlihat. Litaslitil jin ala mansyita, ini untuk ngirim jin. Anda bisa ngirim jin biar mengganggu seseorang, bisa. Biar jin tersebut menampakkan dirinya pada seseorang, bisa. Biar jin tersebut bikin suara-suara gaduh, suara-suara misterius di rumah orang tersebut, itu bisa. Intinya Anda bisa mengirim jin untuk berbagai macam urusan yang Anda inginkan. Ini kayak tadi, Mari fatus misarik, tetap untuk mengetahui nama orang yang mencuri. Ilmu seperti ilmu yang tadi ya. Li istinzalil mandal, ini untuk menurunkan hodam mandal, hodam rahasia. Tetap untuk istikharah, ini untuk istikharah mencari petunjuk apakah itu baik atau buruk. Lalu li mahabati daimatil qawiyati baina syakhson, tetap untuk percintaan yang dawam lagi kuat di antara dua orang. Ini versi ekstrimnya ya. Ini bisa Anda gunakan untuk hajat penyatuan dua instan, untuk hajat pelet. Kalau Anda punya klien Anda suka ke seseorang, nah Anda bisa garap klien Anda dengan ilmu ini. Dia mahabati daimati qawiyah. Qawiyah itu kuat, qawi. Jadi ilmu pelet yang langgeng dan kuat. Lima hambati daimatil, daimatul itu dawam atau langgeng, qawiyati itu kuat. Jadi ilmu pelet untuk menyatukan dua orang, ilmu pelet ini efeknya ekstrim. Gitu. Lalu li khutubati awazawaj, tetap untuk meminang perempuan dan pernikahan. Nah, ini pelet biar kalau Anda suka ke cewek, ceweknya sulit diajak nikah, alasannya kerja, alasannya karir, Anda bisa pakai ilmu ini. Nanti dia jadi ngebet nikah sama Anda. Lalu tetap untuk masuk menghadapi atas mengalahkan para hakim pengadilan. Nah, ini untuk perkara di pengadilan biar Anda menang. Liman tolabal hikmah, ini untuk para wejangan ya, wejangan untuk para pencari ilmu. Wejangan dari Imam Ahmad Ali Albuni untuk Anda, saya, dan kita semua yang senang mencari ilmu hikmah. Izari naril mutahibati lil hadirin, tetap untuk menzohirkan api yang menyala-nyala kepada orang yang hadir semua. Ini untuk pertunjukan semacam sulap. Anda bisa menghadirkan api seperti pengendali api di depan orang-orang. Lalu li imsakil hayawani min ayinau, tetap untuk memegang hewan dari jenis apa saja. Nah, kalau Anda berhadapan dengan singa, berhadapan dengan harimau, lagi camping ada harimau, nah pakai ilmu ini, nanti si hewan tersebut jadi jinak. Litahrikil jamad, ini untuk telekinesis, menggerakkan benda mati. Benda mati kayak HP, TV, gelas, piring, itu bisa gerak pakai ilmu ini. Litoironi fil hawa, ini untuk terbang melayang di udara.
Terbang bukan terbang seperti pesawat ya, tapi melayang. Jadi Anda bisa melayang 2-3 meter di atas permukaan bumi, atau Anda bisa melayang beberapa jengkal dari tanah kayak gitu. Lalu lil masyi alal ma'i, tetap untuk berjalan di atas air. Ilmu napak sancang kalau kata orang Sunda. Litoyil ard, untuk melipat bumi. Dari Bandung ke Jakarta itu hanya perlu waktu 5 menit pakai ilmu ini. Nah, jadi ilmu toyil ard itu ilmu melipat bumi atau ilmu untuk memperpendek jarak antara dua tempat. Suratul Khotamain, surah Khotamain, gambar 2 khotam. Ini ilmu khotam, ilmu surah Khotamain dakwah syalatil Qur'anil kubro. Ya. Jadi ilmu yang tadi dakwah syalatil Qur'anil kubro itu ada khotamnya juga. Nah, di sini diajarkan cara bikin khotamnya. Ada khotam khoir, khotam untuk hajat baik, dan khotam syar, khotam untuk hajat buruk. Lalu fafham zalika wa tadabarhu wa qis ala zalika jami'i a'malik. Nah, Anda fahamilah pada tersebut poin 1, litahil hadirina bil ashkalil mufziati wal mukifah. Tetap untuk takhil, menghayalkan, mengimajinasikan kepada orang yang hadir semua dengan bentuk-bentuk yang gitu menyamarkan. Sampai poin toil. Oh, ini penjelasan dari yang tadi ya, dari untuk mengendalikan orang dengan pikiran kita, sampai toil art, sampai bab tadi nih, yang ini nih, ilmu ini untuk melipat bumi. Anda berpikir-pikirlah pada tersebut itu, dan Anda kiaskanlah, misalkanlah, umpamakanlah atas tersebut dari seluruh amalan-amalan. Maksudnya dari penjelasan panjang tadi, dari banyak ilmu yang diajarkan tadi, dari mulai ilmu takhil, ilmu menghayalkan, pengen si A begini, pengen ini begitu, cukup diimajinasikan, sampai ilmu toil art untuk melipat bumi. Nah, ente pikir-pikir deh mau pakai ilmu apa, ya. Juga kamu bisa kiaskan atas tersebut dari seluruh amalan-amalan Anda. Jadi kalau misalkan nih, contoh ya, kiaskan, misalkanlah, umpamakanlah atas tersebut dari seluruh amalan-amalan Anda. Ini maksudnya begini, kalau di dalam kitab ini dijelaskan ilmu toyil art itu harus pakai baju putih. Nah, Anda bisa coba pakai baju putih, tapi Anda mengamalkan asma awan, atau Anda mengamalkan asma istidam sama ilaitosin untuk mendapatkan hasil yang sama. Karena metode-metode yang diajarkan di dalam kitab ini bisa Anda gunakan atas seluruh amalan-amalan Anda. Ya, kalau di sini nyuruh pakai baju putih, efeknya bisa melipat bumi, Anda bisa pakai baju putih untuk menggunakan ilmu lain, nanti dapat efek yang sama, ya, yakni melipat bumi. Jadi di dalam kitab ini mengajarkan metode, yang mana metode-metode yang diajarkan di dalam kitab ini bisa Anda gunakan untuk amalan-amalan yang lain. Ya, lanjut. Hadafi jami'il a'malil basitotil maf'uli wal a'mali lati tata tolabuz ziyadah. Nah, poin 1 sampai 41 yang tadi ya, dari poin menghayalkan sesuatu lalu jadi nyata sampai poin melipat bumi, tetap di dalam menjelaskan seluruh amalan-amalan yang membenteng luas yang dikerjakan dan amalan-amalan yang kerja mencari pada penambahan. Maksudnya penjelasan yang ada di poin 1 sampai 41 tadi di atas itu bisa, maksudnya itu luas, membentang luas yang dikerjakan dan amalan-amalan yang kerja mencari pada penambahan. Itu membentang luas dan bisa Anda gunakan untuk amalan-amalan lain gitu loh. Wadi sifatul qasam al-musyar ilaih takulu, dan inilah sifat qasam seruan. Nah, ini bacaan qasamnya.
Tadi dijelasin fungsi-fungsinya. Nah, ini baru ditulis di sini pada halaman 103 baru dijelaskan atau ditulis kalimat kosamnya. Wa hadha huwa jazruha tatluhu in hasola minhumut ta'kir fa innahum la tata'akhuruna anka torfata ainin wa huwa hada. Dan inilah qasam jazr dakwah, pencerca seruan. Jadi jazr itu adalah doa yang dibaca sesudah membaca qasam atau sesudah membaca dakwatil syalatil Qur'anil kubro. Halnya Anda membaca pada jazr dakwah itu jika hasil mereka semua para hodam yaitu mengakhir-akhirkan. Maka sebab sesungguhnya mereka itu tidak akan kerja mengakhir-akhir dan dari Anda sekejap mata pun. Nah, jazru dakwah itu adalah ini yang dimaksud adalah kalimatnya ya, di atas ada. Ini kan daftar isinya. Gitu. Jadi kalau efeknya lambat ya, Anda bisa pakai ini jazr dakwah namanya, pencerca seruan. Jadi kalau hodamnya lambat, efeknya lambat, Anda bisa pakai jazr. Jadi hodam yang ada di dalam ilmu syalatil Qur'anil kubro ini jadi buru-buru. Jadi kerjanya satset. Nah, maka jazr dakwah ini hanya dibaca saat efeknya lambat. Kalau efeknya udah cepat nggak perlu dibaca. Isrof dakwah, memulakan seruan. Nah, ini cara penggunaannya buhurnya. Maksudnya kayak tadi, buhur untuk hajat baik. Jadi dalam mengamalkan dakwah syalatil Qur'anil kubro ini ada dua jenis buhur yang bisa Anda gunakan. Buhur khair, buhur untuk hajat baik, juga buhur syar, buhur untuk hajat buruk, dan cara membuatnya. Ini cara membuat buhur khair, dan ini cara membuat buhur syar. Jadi Anda bukan hanya dapat ilmunya, tapi diajarkan juga cara bikin buhurnya. Lalu qasamu syatbi wal khubdi wa ba'du tasorifi. Nah, ini yang paling keren di dalam kitab ini adalah ilmu qasam syatbi. Qasam syatbi itu, ini artinya dijelaskan qasam syatbi ya. Apa sih qasam syatbi itu? Kita baca sama-sama ya. Qasam syatbi itu apa sih artinya? Nah, ini maknanya adalah qasam, namanya kan qasam syatbi wa khofdi. Ini ilmunya, qasam syatbi wal khofdi. Artinya apa? Qasam syatbi, kata syatbi itu artinya menghapus, menghilangkan tulisan-tulisan dari kertas dan menghilangkan bekasnya. Jadi syatbi itu artinya menghapus sampai tidak ada bekasnya. Menghapus banyak pada kerugian, menghapus, menggugurkan pada rahim-rahim perempuan, menghapus, menghilangkan atau melemahkan syahwat pada penis laki-laki, dan menghapus pada selain tersebut, seperti menghapus, memecahkan, menghancurkan perahu atau benda apa saja. Intinya, syatbi itu artinya menghapus, menghilangkan, menggugurkan, memecahkan, menghancurkan. Itu syatbi artinya. Sedangkan khofdi artinya merendahkan tempat tinggal dan selain dari tempat-tempatnya, yakni merendahkan itu adalah merobohkan tempat-tempat itu dari paling atasnya sampai ke paling bawahnya. Khofdi itu menghancurkan serendah-rendahnya, membalikan sebalik-baliknya. Itu khofdi artinya itu. Contohnya begini, percintaan menjadi permusuhan, orang mulia menjadi hina, terhormat menjadi tercela, sahih menjadi hancur, sukses menjadi hancur ya, selamat sehat jadi sakit. Begitu, itu artinya. Jadi syatbi itu menghapus, menghilangkan, menggugurkan. Khofdi itu merendahkan, membalikkan. Jadi ini adalah qasam yang bisa digunakan untuk menghilangkan dan membalikkan sesuatu hal. Itu ya. Kita lanjut.
Nah, ini cara mengamalkannya selama 21 hari tajribah. Jadi dalam kosam ini ada 3 penjelasan. Penjelasan pertama, cara mengamalkannya selama 21 hari. Penjelasan kedua mengenai cara mengetesnya. Penjelasan ketiga mengenai cara memperbaikinya. Misalkan Anda membuat orang yang mulia menjadi hina, membuat orang yang kaya menjadi miskin. Nah, aduh kasihan euy. Anda kasihan kepada orang tersebut, lalu Anda ingin membatalkan efek dari kosam ini. Nah, di sini dijelaskan cara membatalkan efeknya. Jadi orang yang sakit, orang yang sembuh Anda bikin sakit. Nah, karena kosam ini kan si target jadi sakit kan. Nah, Anda ingin menghentikan itu. Ingin si target kembali seperti sedia kala, jadi sehat lagi. Nah, Anda bisa menghentikan efek dari kosam ini. Dijelaskan ya. Meskipun diamalkannya 21 hari, ya, ini hanya dibaca sebanyak 7 kali. Nih, kosamnya hanya dibaca 7 kali setiap selesai sholat 5 waktu tanpa puasa, tanpa riadoh selama 21 hari. Nah, setelah selesai 21 hari, maka Anda membaca kosam 3 kali atas segala amalan. Jadi kalau memerlukan sesuatu hal, baca kosamnya 3 kali. Terus baca taukilnya. Tawakkalu yahudama hazihil kosam. Cukup gitu aja udah. Sebut hajatnya. Jadi setelah dibaca 7 kali setiap selesai sholat 5 waktu selama 21 hari, Anda cukup membaca kosamnya 3 kali saat diperlukan. Terus baca taukilnya. Selesai deh. Terus cara ngetes kosamnya. Untuk ngetes kosam ini caranya adalah baca kosamnya 3 kali pada telur, ambil telur, baca kosamnya 3 kali pada telur tersebut, terus baca taukilnya, tawakkalu yahudama hazil kosam. Tiup aja ke telur itu, terus pecahkan telurnya. Nah, maka sebab sesungguhnya Anda yaitu tidak akan menemukan di dalam telur itu pada sesuatu apapun. Nah, apabila Anda melihat hal tersebut, isi telur itu menjadi kosong, maka sebenar-benarnya telah sempurna amalan Anda. Jadi kalau Anda baca kosam ini ke sebuah telur, tiup ke telur tersebut, terus dipecahin, ternyata dalam telur tersebut jadi kosong, itu artinya kosam ini sudah bisa digunakan. Jadi ada cara ngetesnya. Unik nih kosam ini, ada cara ngetesnya. Jadi kita tahu kapan kosamnya sudah bisa digunakan atau tidak. Lalu sifatul kosam mil musyari ilahi takulu. Ini kalimat kosamnya ya. Kalimat kosam syatbi wal khobdi yang tadi. Lalu kosam yang lain ada yang namanya kosam idmaril am. Kosam yang dibaca di dalam hati. Kaifiyatu tasawurufi bih. Cara penggunaan, tata cara pengamalannya. Tata cara pengamalan yang pertama ini fungsinya untuk persambungan atau kepangkatan atau kabul terima atau menarik atau memikat. Jadi cara mengamalkan pertama itu untuk urusan persambungan semacam pelet, mahabbah, pengasihan dan sejenisnya. Untuk urusan pangkat, ingin dapat pangkat dan jabatan. Untuk hajat cita-cita agar dikabulkan oleh Allah dan diterima doanya. Atau bisa juga untuk menarik seseorang, orang yang jauh menjadi mendekat, orang yang hilang menjadi hadir. Atau untuk memikat, biar orang suka kepada Anda, biar orang respect kepada Anda. Nah, cara pengamalan yang kedua, jika Anda ada, yaitu Anda menginginkan pada permarahan atau pemisahan atau perbelengguan atau seumpamanya. Ini sebaliknya. Jadi cara pengamalan pertama itu untuk persambungan, kepangkatan, kabul diterima, menarik atau memikat. Sedangkan cara pengamalan kedua itu untuk bikin sesuatu hal menjadi marah-marahan, menjadi berpisah, menjadi terbelenggu, atau sebaliknya, seumpamanya, sejenisnya. Jadi bisa dibilang ini untuk positif, ini untuk negatif. Cara pengamalan pertama untuk positif,
Cara pengamalan kedua untuk negatif. Wadi sifatul qasam al musyari ilaih. Ini kalimat qasamnya ya. Di bab ini ditulis kalimat qasamnya. Di dalam qasam ini juga ada wafaknya. Nah, ini wafaknya. Dijelaskan cara bikinnya di sini di bab ini. Lalu al hurufun nariyah. Huruf api dalam qasam idmar am. Ada huruf-huruf khusus di dalam qasam ini. Dan itu dijelaskan secara detail manfaatnya, efeknya, segala macamnya. Lalu qasam berikutnya ada yang namanya qasam Sulaimani, qasam Nabi Sulaiman. Qasam Nabi Sulaiman ini adalah qasam yang digunakan untuk qasam idmar am. Jadi cara menggunakan qasam idmar am itu dengan qasam Sulaimani. Unik nih. Wasilah qasamun Sulaimani. Wasilah qasamun Sulaimani. Apa nih maksudnya? Kita cek ya. Kok di sini? Wasilah qasam. Ini qasamnya yang ditulis. Qasamnya sepanjang ini ya, pendek banget. Oh, kalimatnya. Di bab ini bab yang tadi ya, dijelasin kalimatnya, ditulis kalimatnya. Lalu al-qasamut sabiqus Sulaimani. Sumpah melubangi, menembus bangsa Sulaiman. Ini qasam tingkat tinggi milik Nabi Sulaiman yang bisa menembus, melubangi sesuatu hal. Hajatnya tembus, doanya tembus, niatnya tembus, dan seterusnya. Bisa digunakan untuk menarik orang yang Anda inginkan, untuk menarik orang. Oh ya, ini fungsinya untuk menarik orang yang Anda inginkan. Bisa juga digunakan untuk mahabbati syadidati wajal bikoti, untuk percintaan, mahabbah yang sangat, yang sangat itu maksudnya yang sangat kuat ya, dan menarik yang Anda pasti. Jadi qasam sabiqus Sulaiman ini bisa digunakan untuk mahabbah yang ekstrim, yang efeknya pasti ngefek, pasti tajrib gitu loh. Nah, aidon lil mahabbati syadidah. Ada dua ya, ada dua ilmu mahabbah yang pasti, yang efeknya ekstrim tadi ada dua. Yang pertama ini yang kedua, aidon lil mahabbati syadidah. Ada dua ilmu, berarti ada dua metode. Lidukuli alal muluki wal umaroi wal wulati wal hukami wa kudu ihim ladaik. Untuk masuk atas mengalahkan para raja, para pemerintah, para pengurus, para hakim pengadilan, dan untuk merendahkan diri mereka semua oleh Anda. Oh, ini ilmu untuk mengalahkan orang-orang kuat, mengalahkan pemerintah, mengarahkan para pengurus, itu artinya orang-orang yang memiliki kuasa, dan mengalahkan hakim. Mereka bukan hanya kalah, tapi mereka bisa menjadi rendah dan hina. Anda bisa merendahkan dan menghinakan mereka. Mereka bisa jadi rendah, bisa jadi hina oleh Anda. Lalu lil muqotobatil arwahil muwakilina bil amal. Nah, ini untuk bicara, untuk ngobrol sama hodam amalan-amalan Anda. Anda punya amalan apa, punya wirid apa, punya hijib apa, punya doa apa. Anda bisa ngobrol tuh sama ruhnya atau hodam-hodamnya yang ada di amalan itu.
Anda suka zikir toriko, la ilaha illallah, la ilaha illallah, misalkan suka zikir toriko 165 kali setiap selesai sholat. Nah, Anda bisa tahu tuh malaikat yang ada di dalam amalan tersebut. Anda bisa ngobrol sama malaikatnya pakai ilmu ini. Lalu wahadis sifatul khotamil mazkur. Oh, ini tadi Qasam Shakib Sulaimani ada khotamnya, diajarkan cara bikin khotamnya. Lalu dawatil mulukil ardiyah, ini asma untuk memanggil raja jin penguasa bumi. Jadi di bumi itu ada raja jin ya yang menguasai bumi. Nah, itu bisa dipanggil pakai ilmu ini. Raja jin yang menguasai hari Senin namanya mazhab, bisa dipanggil. Jadi ada 7 ilmu ya, di dalam bab ini ada 7 ilmu. Di dalam bab ini ada 7 ilmu. Ilmu pertama untuk memanggil raja hari Minggu. Ilmu kedua untuk memanggil raja hari Senin. Jadi setiap hari itu rajanya beda-beda. Raja hari Minggu itu siapa, raja hari Senin itu siapa. Di dalam bab ini diajarkan semuanya. Raja hari Senin. Ilmu ketiga memanggil raja hari Selasa. Ini ya. Ilmu keempat memanggil raja hari Rabu. Ilmu kelima memanggil kelima memanggil raja hari Kamis, Raja Abdullah atau Raja Syamhuris. Ilmu keenam untuk memanggil raja hari Jumat. Ilmu ketujuh untuk memanggil Raja Maimun atau raja hari Sabtu. Qasamul awalimil ardiyah, ini qasam alam bumi. Jadi kalau tadi raja jin ya. Nah, bumi itu punya penguasa atau rajanya dari golongan malaikat, namanya Maitotorun. Ya, Maitotorun. Ini qasamnya, qasam awalimil ardiyah. Qasamnya Raja Maitotorun. Qasamul jami, qasam berikutnya qasam jami. Qasam untuk mengumpulkan sesuatu hal. Qasamnya cuma dibaca 7 kali, 21 kali, atau 49 kali. Halnya dengan menghitung-hitung bangsa kepentingan gor permaksudan. Maksudnya, jumlah pembacaan qasam ini tergantung dengan keperluan Anda. Kalau hajatnya cuman pengen kaya, cukup dibaca 7 kali aja. Kalau hajatnya cuman hajat-hajat kecil, cukup dibaca 7 kali aja. Tapi kalau hajatnya misalkan nih, ingin jadi gubernur, ingin jadi presiden Amerika misalkan, ya dibacanya 49 kali. Jadi halnya dengan menghitung-hitung bangsa kepentingan. Maksudnya Anda hitung-hitung sendiri hajat Anda gede atau kecil gitu loh. Hajatnya gede, qasamnya juga dibaca yang dengan jumlah yang banyak, yaitu 49 kali. Buhurnya, ini buhurnya bebas ya. Buhur apapun yang aromanya kuat, yang aromanya menyengat atau kuat. Nah, sebelum membaca qasamnya, karena ini qasamnya ekstrim, Anda baca hisin. Hisin itu benteng, biar Anda tidak terkena efek energi dari qasam ini. Jadi kalau qasamnya terlalu kuat, kadang Anda demam, kadang Anda menggigil. Intinya ada pengaruh atau benturan energi dari ilmunya dengan diri Anda. Nah, biar hal itu tidak terjadi, Anda baca dulu hisin, benteng, sebelum membaca qasamnya. Nah, di bab ini dijelaskan kalimat qasamnya. Ilmu berikutnya ada namanya asma qomar, asma bulan.
bulan yang dimaksud bukan bulan bulan yang 12, maksudnya bukan bulan Januari, bukan, tapi bulan yang ada di kepala kita, yang ada di atas langit, bulan itu gitu loh. Ida arota jalba ahadin zakaron kana au unsa. Apabila Anda menginginkan pada menarik seorang laki-laki atau perempuan. Nah, asma qamar ini bisa digunakan untuk pelet, menarik laki-laki atau perempuan. Terus membangkitkan pada percintaan. Hubungannya lagi kering, nggak seru. Hubungan Anda dengan istri Anda sedang kering, tidak baik-baik saja. Itu bisa dibangkitkan dengan asma qamar. Lil mahabah, untuk mahabah. Lil sor'il musob, untuk mediumisasi atau hipnotis, intinya menghilangkan kesadaran. Liharkil arid, untuk membakar jin yang merintangi, jin jahat, jin yang bikin Anda sakit, jin yang bikin Anda miskin, jin yang bikin usaha Anda nggak laku, itu jin arid namanya. Nah, itu bisa dibakar dengan kosam qamar. Lalu li sijnil aridi fi zaujajah, untuk mempenjara jin yang merintangi dalam kaca. Ini keren nih, asma qamar bisa digunakan untuk masukin jin dalam botol kaca. Wajib sifatu dakwah. Nah, ini kalimatnya di sini, di bab ini ditulis. Wa tawakalil qudama bimatasya. Ini taukilnya dijelaskan. Lina jahi mako sidika fil umuril muhimmah. Digunakan untuk mensukseskan urusan-urusan Anda yang penting. Urusan-urusan yang darurat, penting, harus segera tercapai. Ya. Waza jazru dakwah. Ini jazrunya nih, sama kayak tadi. Kalau hodamnya lambat, Anda bisa pakai jazru. Jadi hodam di dalam kosam qamar bakal satset, bakal bekerja jauh lebih cepat. Di dalam kosam qamar ini ada dua jenis buhur. Ya, buhur baik untuk hajat-hajat baik, dan juga buhur buruk untuk hajat-hajat buruk. Hajat bikin orang sakit misalkan, bikin orang miskin, bisa. Orang jahat kepada Anda bikin orang itu miskin, bisa. Lalu kosam berikutnya ada kosam ihrokin naril kubro, kosam api. Kosam membakar dengan api yang besar. Kosam ihrok itu membakar, naril itu api, kubro itu besar. Jadi kosam pembakar, yang mana kosam ini mampu membakar seperti halnya api yang sangat besar. Bisa digunakan untuk mengobati. Nah, ini nih. Kalau ada orang yang terkena jin arid, ya, mengobati musob orang yang terkena sor'un, menghilangkan kesadaran karena jin arid. Kalau ada orang yang kesurupan jin, kayak film bukan Conjuring, kayak film exorcism, ya. Orang kesurupan jin nggak sadar, setengah gila, setengah sinting, itu bisa diobati dengan kosam ihrokun naril kubro. Lalu bisa juga, ada dua ternyata ya, metodenya ada dua, aido lagi. Ada dua metode untuk membakar jin yang mengganggu manusia, jin arid, jin jahat yang mengganggu manusia. Arid itu nama sifat ya, jin-jin yang memberikan rintangan atau ujian atau cobaan atau godaan kepada manusia. Godaan yang dimaksud adalah godaan seperti sakit, miskin, susah, payah, dan sejenisnya. Ada 3 ternyata. Aido lagi. Ada 4 aido lagi untuk mengobati orang yang terkena gangguan jin arid. Lalu wahuwa hijabun azim wa ibtolu likuli sihrin wa amal. Nah, bisa juga digunakan untuk hijab atau penghalang yang agung, penghalang yang kuat, yang bisa membatalkan sihir, menggagalkan sihir, dan amal pekerjaan. Maksudnya, kalau ini kosam bisa membatalkan sihir dan juga bisa membatalkan perbuatan-perbuatan buruk orang kepada Anda. Yang awalnya niat jahat, yang awalnya merugikan Anda, yang awalnya bikin usaha Anda bangkrut,
amal atau pekerjaan atau perbuatan orang tersebut akan batal atau akan gagal. Wazihi sifatul qasami syarib. Ini kalimat qasamnya dijelaskan, qasam ihrokin naril kubro tadi. Lalu wa in kanu a'wana takulu, dan jika Anda mereka semua itu para aun penolong, maka Anda berkata membaca. Nah, ini untuk memerintahkan a'wan hodam di dalam qasam ini nih, qasam ihraqun naril kubro. Ini kalimat untuk menyuruh mereka. Lalu terakhir, wa ilahuna qaddama kitabu goyatil goyati fi aqsami wa da'awat. Nah, sampai di sini sebenar-benarnya telah tamat, yaitu kitab goyatul goyat fi aqsami da'wat. Ini penutupan ya, bab penutupan. Penutupan kitab goyatul goyat. Apa kitab goyatul goyat itu? Kitab yang menjelaskan qasam-qasam dan dakwah-dakwah seruan-seruan. Kitab penghabisan dari penghabisan nih, penghabisan dari penghabisan. Goyatul itu penghabisan ya. Jadi maksudnya di dalam kitab ini dijelaskan qasam, banyak qasam dan banyak doa. Dakwah itu seruan, panggilan, ajakan. Dakwat itu adalah ilmu untuk menyeru, memanggil hodam, memanggil malaikat, memanggil jin. Itu dakwat namanya, dakwah. Aksam itu jamak dari qasam. Kalau qasamnya ada banyak disebutnya aksam. Kalau qasamnya satu ya disebutnya qasam. Nah, kitab ini menjelaskan soal qasam dan dakwat secara habis-habisan sampai ke akar-akarnya, buhurnya, metodenya, tata caranya dijelasin habis-habisan. Makanya disebut goyatul goyat, penghabisan dari penghabisan. Itulah bahasa Arab. Tamat ya. Itu. Untuk pemahaman program ini silahkan Anda klik link yang sudah saya upload di Instagram ya. Bagi subscriber YouTube saya yang nggak tahu, silahkan cek program ini di Instagram saya @sukma_goib @sukma_ghaib. Di sana sudah saya posting mengenai program kitab Goyatul Goyat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.